Halo, selamat pagi. Nama saya Bagasiman Andi Prastia dengan NIM 1672458 dari Fakultas FTISP. Nama Winston Leandri, NIM 1672424 dari Fakultas FTSP. Dan saya Zahrani Ariska Muharami Farisua dengan NIM 167243994 dari Fakultas FTISP. Dan saya Benita Bernardindrawati dengan NIM 1672442 dari FTIRI. Hai, kami dari kelompok 3, kelas 43, mata kuliah Pancasila. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami rancang, yaitu Desa Cilembu merupakan desa dengan keunggulan sektor agrikulturnya. Menurut BPS di tahun 2019, Desa Cilembu mampu menghasilkan 1.932 ton atau sekitar 47,39% dari total penghasilan ubi di Kecamatan Pamulihan. Namun terdapat kondisi terbalik, yaitu keterbelakangan pendidikan di Desa Cilembu. Menurut data, terdapat 67% atau sebagian besar petani ubi Cilembu hanya sekolah hingga lulus sekolah dasar atau mereka hanya memegang ijazah SD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Cilembu masih rendah. Dan juga ada bukti dari PISA di tahun 2022, Indonesia menempati ranking 69 dari 81 negara di dunia. Dan juga pada 2018 lalu, Indonesia menempati ranking 61 dari 62 negara dalam hal minat baca. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat literasi itu sangat berbanding lurus. Di Desa Cilembu, tingkat literasinya masih rendah dikarenakan mindset orang-orang untuk bekerja dan menghasilkan uang. Padahal literasi itu memiliki manfaat yang besar bagi seseorang seperti menambah pengetahuan dan mempermudah untuk meraih prestasi akademik. Namun apa jadinya jika tingkat literasi di Indonesia masih rendah? Bisa saja Indonesia terpecah belah, banyak terjadi pengangguran karena banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan banyak orang juga tidak bisa bertahan hidup. Untuk itu kami dari kelompok 3 mengusulkan sebuah proyek permata, yaitu permainan bertemakan tamasya, di mana kita mengharapkan bisa meningkatkan pendidikan di sana dan meningkatkan minat literasi siswa SDN Cilembu. Dengan ini kami mengharapkan juga memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti membuka peluang bagi kemajuan di Desa Cilembu dan juga meningkatkan pendidikan di sana. Hal ini selaras dengan sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kami ingin mewujudkan sebuah pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dan dalam kegiatan-kegiatan di proyek Permata ini, ada kegiatan yang bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme dan juga cinta tanah air. Hal ini juga selaras dengan sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tujuan program Permata ini kami fokuskan dalam membangun minat anak-anak desa dalam berliterasi dan pendidikan. Kemudian kita juga meningkatkan jiwa nasionalisme anak-anak desa ini. Manfaat program Permata ini yaitu membantu guru dalam memberikan metode pembelajaran yang interaktif. Kemudian meningkatkan kapabilitas otak dan sensori anak dan melatih daya ingat siswa. Dan yang terakhir, program Permata ini juga bermanfaat dalam memotivasi siswa dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu permainan peta, puzzle epic tentang asal muasal. Di sini siswa SDN Cilembu khususnya kelas 5 dan kelas 6 akan merangkai apa yang telah dibaca berupa cerita rakyat atau cerita pendek. Nah, diharapkan dengan permainan ini dapat mendorong mereka untuk bisa berpikir logis dan meningkatkan kemampuan mengingat.
Jadi permainan yang kedua adalah kompas, yaitu kompetisi mengukur pengetahuan asik. Nah, fungsi dari permainan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan juga daya ingat. Nah, langkah-langkah permainan ini adalah: pertama, setiap kelompok berbaris dan secara bergiliran mengambil kertas secara acak berisi pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab atau salah dalam menjawab pertanyaan, maka anak tersebut akan diberikan bedak oleh teman lawannya. Untuk permainan ketiga ialah kota bibi. Konsentrasi tapi bisik-bisik. Permainan ini difokuskan untuk melatih membaca, menulis, mendengarkan, mengucapkan, dan mengingat. Permainan ini dimulai dengan setiap kelompok dibuat baris ke belakang. Lalu pemain pertama akan diberi kalimat panjang. Lalu pemain pertama akan berbisik ke pemain kedua ke pemain selanjutnya, hingga pemain terakhir. Pemain terakhir akan menuliskan kalimat panjang tersebut, lalu diberikan ke panitia. Jika benar, maka kelompok itu akan mendapatkan poin. Jika tidak, mereka tidak rugi. Pemain terakhir akan menuliskan kalimat tersebut dan akan diberikan ke panitia. Jika benar, kelompok tersebut akan mendapatkan poin. Kelompok dengan poin terbanyak akan menang. Permainan keempat yang kami rancang adalah serba seru jika aku tahu Indonesiaku, yang disingkat Sejati. Permainan ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa-jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Untuk peraturannya sendiri, setiap kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompok ini akan saling beradu kecepatan dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan akan disajikan dalam bentuk gambar, sila-sila Pancasila, lagu-lagu nasional, dan mungkin untuk tokoh nasional. Untuk poinnya sendiri akan bisa didapatkan jika kelompok tersebut menjawab dengan paling cepat dan benar. Kalau salah, pertanyaan tersebut akan dilempar ke kelompok lain. Rangkaian terakhir dari kegiatan ini yaitu KPK. KPK adalah kesan pesan kreatif. Jadi, setiap siswa akan menuliskan kembali, merefleksikan, dan mengingat apa yang telah ia lakukan selama satu hari ini pada satu lembar kertas, dan mereka bisa mendesain sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Untuk roadmap kegiatan akan dimulai dengan penyusunan proposal, lalu dilanjut dengan persiapan kegiatan yang termasuk dalam pembagian tugas, pencarian barang-barang, dan lain-lain. Lalu ada monitoring dan controlling untuk memastikan seberapa jauh persiapan yang telah dilakukan. Lalu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dari tanggal 1 Oktober hingga tanggal 5 Oktober. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyusunan laporan. Sebagai penutup, kami berharap program Permata ini dapat meningkatkan daya serap literasi anak-anak SDN Cilembu dan dapat meningkatkan tingkat literasi anak bangsa Indonesia. Melalui Permata, kita tingkatkan literasi anak bangsa.